Hello Maxian, hello traders, perkenalkan saya Geraldo Covid, Market Analyst Maxco Futures. Tentunya pada siang hari ini saya akan membawakan market outlook untuk 1 minggu ke depan dan saya akan membahas dari sisi fundamental dan dari sisi teknikal tentunya. Namun sebelum itu jangan lupa dulu ya untuk Bapak Ibu selalu ingat bahwa kita ada reward program. Reward program ini dimana kita akan memberikan suatu hadiah-hadiah yang dimana ketika Bapak Ibu trading di Maxco tentunya Bapak Ibu bisa menukarkan dalam bentuk hadiah ya. Tentunya hadiahnya ada dalam bentuk emas, kemudian juga ada dalam motor, mobil, dan lain-lain sebagainya. Untuk info detailnya, Bapak Ibu bisa langsung hubungi Maxco dan bisa langsung dapatkan hadiahnya secara langsung dengan trading di Maxco tentunya. Oke, baik kita langsung saja mulai. Saya akan membahas dari sisi fundamental terlebih dahulu. Dari sisi fundamental kita akan melihat outlook dalam 1 minggu ke depan tentunya dimulai dari hari Senin ya. Kita akan melihat di hari Senin ini tentunya di tanggal 5 Juni 2023 bahwa high impact yang akan terjadi ada dari sisi US dan kita melihat ini ada sisi dari PMI Price Manufacturing Index, di mana ini kita akan melihat dari sisi ada sedikit penurunan ya, yang tadinya forecast-nya itu di sekitar 52,4. Nah, dan kalau misalnya kita melihat ini akan terjadinya penurunan atau kenaikan yang terjadi. Dan kalau misalnya hasilnya adalah di atas daripada previousnya, maka ini akan membuat bagus untuk dari sisi dolar tentunya. Nah, kemudian kita akan melihat dari sisi yang lainnya. Oke, saya akan ini dulu. Kemudian kita akan lihat dari sisi yang lainnya, itu ada dari RBA ya, tentunya untuk dari sisi Australia. RBA ini kita akan melihat bahwa jika ada gejolak-gejolak yang memang membuat hasilnya di atas dari 3,8, ini akan membuat dari sisi outlook-nya akan cenderung volatile. Tapi nanti kita akan lihat dari sisi teknikalnya apakah dampak yang terjadi ini membuat Australian dollar memiliki volatilitas yang sangat tinggi tentunya. Dan kalau kita melihat dari hari Kamis juga ya, bahwa nanti ada balance rate of trade. Nah, ini kita akan melihat dari sisi USD-nya seperti apa. Dan kalau saya melihat dari sisi DXY nanti akan terjadi penurunan dan kita akan melihat penurunannya sampai mana ya. Dan mungkin langsung saja saya akan bahas mengenai sisi teknikalnya terlebih dahulu. Nah, kita akan mulai dari DXY ya. Nah, saya akan ke time frame lebih besar yaitu di 4 jam hour daily. Nah, kita akan fokus ke 4 jam terlebih dahulu. Kita melihat bahwa DXY sendiri ini sedang terjadinya kenaikan ya, karena kita melihat ada beberapa hal yang membuat harga itu cenderung bergerak naik. Nah, kalau misalnya kita melihat di sini ada sisi resisten itu di 104.91.3. Nah, kalau misalnya resisten ini ditembus, maka DXY sendiri masih bisa ada kecenderungan untuk bergerak ke 104.700. Tapi jika dia tertahan di area resisten 104.294, ada kecenderungan harga akan terjadi koreksi terlebih dahulu. Koreksinya sampai mana? Maka dia akan penurunan yang bertahap itu ke 103 sampai 102.960 ya. Dan ini kita melihat kalau resisten ini cukup kuat, maka akan terjadinya pembalikan atau koreksi sementara terhadap DXY. Kemudian kita akan lihat dari sisi USD. Oke, kita akan lihat dari sisi USD terlebih dahulu ya. Oke, nah kita lihat dari sisi gold. Dari gold market sendiri terjadi downtrend market ya, dimana downtrend ini memang cukup lumayan masih kuat karena memang kalau misalnya kita melihat di hari Kamis atau hari Rabu ini terjadi kenaikan yang memang menembus area trendline bearish. Tapi karena NFP-nya membuat dari sisi nilai USD-nya itu cukup bagus, membuat harga goldnya mengalami drop kembali hingga hari Senin pukul 1 siang ya tentunya. Dan ini akan membuat apakah gold akan menembus ke area supportnya di 1940 atau sampai ketahan di 1940. Jika misalnya support ini ketembus di 1940 sampai 1936, maka potensi yang penurunannya akan bisa sampai ke area 1907 ya. Kalau misalnya kita melihat bahwa ini adalah support terakhir atau support yang kuat menahan harga gold. Tapi kalau harga gold ini ketahan di support ini, ada potensi akan naik terlebih dahulu ke 1958, kemudian ke 1983 dan 86. Tapi itu akan naik secara bertahap didukung dengan time frame kecilnya apakah terjadi swing low atau tidak. Kalau misalnya
tidak ada swing low dan yang terjadi penembusan support lagi di area time frame kecil, maka kecenderungan lebih besar ke 940-nya akan jauh lebih besar daripada dia bergerak naik. Kemudian kita akan melihat dari sisi yang Nasdaq ya. Dari sisi Nasdaq juga sama, bahwa Nasdaq ini saya melihat ada potensi penurunan yang terjadi, namun ada beberapa resisten yang mungkin bisa menjadi trigger area untuk dia turun, dimana kalau kita melihat ada area 14.528 dan 14.558 dan terakhir 14.593 ini merupakan resisten-resisten yang bisa memancing atau membuat harga Nasdaq itu sedikit mengalami penurunan. Dan jika area ini tersebut dibentuk oleh swing high, maka jauh penurunannya akan lebih besar. Dan ada support di 14.446 yang membuat harga ini bisa sempat tertahan, dan jika support ini ditembus, maka penurunan ke 14.300-nya akan jauh lebih besar tentunya. Kita akan melihat dari sisi yang lain, USD/JPY. Nah, USD/JPY sempat ada kenaikan ya. Dan kalau kita melihat menggunakan H1, bahwa kita melihat ini memang sebenarnya trennya masih downtrend ya. Dan kalau misalnya melihat seperti ini, bahwa area ini sedang terkena di area supply. Jadi ada supply area, di mana ini ada area support yang bisa menjadi resisten baru, dan ini adalah resisten yang lebih tinggi. Jika USD/JPY ini melakukan break area pada support yang lama di sini dan break area resisten, maka kemungkinan harganya akan kecenderungan bergerak naik lagi ke area 141000. Tapi kalau misalnya dia tertahan di area resisten ini, maka ada kecenderungan harganya bisa menurun ke 139340, karena memang kita melihat ini adalah koreksi tren daripada trennya yang sebelumnya bullish trend ya. Dan kalau kita melihat tren besarnya, memang ini masih bullish trend, sempat ada koreksi dan sempat naik lagi, dan kita akan melihat apakah koreksi ini akan berlanjut atau tidak ya. Jadi kita akan memantau untuk USD/JPY seperti apa nantinya. Dan kalau misalnya kita melihat dari sisi Euro USD, maka kita akan melihat Euro USD juga sempat ada terjadi penurunan dikarenakan NFP kemarin ya, dan sempat tertahan di area support di 106.800. Ini menjadi support yang memang benar-benar yang menjadi penahan terakhir dari harga tersebut. Jika harga ini ditembus, maka peluang untuk dia ke support selanjutnya akan jauh lebih besar, itu di 106.352. Tapi kalau misalnya support ini cukup kuat menahan, maka harga bisa lagi bergerak naik ke area 107.600 ya. Tapi kalau misalnya support ini gagal ataupun tidak ada validnya swing low, maka dia bisa langsung turun lagi ke support selanjutnya, seperti itu. Dan mungkin itulah berita untuk sepekan minggu ini ya. Dari kita, saya membahas dari sisi berita, bahwa berita ini kita masih melihat ada PMI, balance of trade war, dan berita-berita lainnya. Dan tentunya dari sisi teknikal, saya sudah memberikan outlook untuk mengenai DXY seperti apa dalam seminggu ke pekan. Kalau misalnya dia tertahan di level resisten tadi, sempat akan terjadinya penurunan sementara. Dan jika nanti kita melihat dari sisi gold, bahwa dia masih mempunyai support di 1940 sampai 1936, jika support itu akan menahan tersebut, gold masih bisa kecenderungan akan naik kembali, dan mungkin kenaikannya bisa akan terjadi penurunan kembali, tapi kita akan lihat supportnya kuat atau tidak. Dan kalau kita melihat dari USD/JPY masih di area supply, jika di area supply terbentuk swing high, maka akan terjadi potensi penurunan terkoreksi di 139 tentunya. Dan kalau kita melihat dari sisi Euro USD, itu akan mempunyai kecenderungan atau pelemahan yang memang itu menjadi support terakhir, dan support terakhir itu ditembus, maka dia akan bergerak ke support selanjutnya. Oke, itu aja mungkin Maxian ya tentunya, ataupun traders yang membutuhkan market outlook untuk seminggu ke depan ini. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan tentang outlook ataupun tentang pembelajaran yang bisa membantu trading Bapak Ibu semakin cuan tentunya. Dan jangan lupa, trading futures merupakan aset yang memang sangat volatile. Langsung tetap kita menggunakan money management yang benar, psikologi yang benar, agar kita bisa cuan tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.